Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke channel saya, Dunia Statistika. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan uji nested atau uji tersarang menggunakan 3 faktor ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video ini, tapi video sebelumnya itu uji nested tersarang untuk 2 faktor ya, dan di komen ada subscriber yang meminta untuk dibuatkan video uji nested yang 3 faktor. Oke, langsung saja bagaimana cara melakukan uji nested 3 faktor ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini ya bisa teman-teman lihat judulnya adalah metode tersarang nested 3 faktor. Jadi ini adalah buku analisa statistika yang pernah saya buat ya sebelumnya ya. Nah, jadi ini ada tabulasi data, ini ada perlakuan E, ada 2, E1, E2, kemudian ada perlakuan yang tersarang dalam E itu ada P1, P2, kemudian ada lagi perlakuan yang tersarang dalam P itu ada K1, K2, K3. Jadi di sini berurutan dia. Perlakuan K tersarang pada perlakuan P, kemudian tersarang lagi pada perlakuan E gitu ya. Nah, di sini dilihat di sini ada ulangannya ya. Ada ulangan 1, ulangan 2 ya. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat tabulasi seperti ini, kemudian menjumlahkan. Pertama jumlahkan dulu perlakuan K ya. Totalnya ada di sini ya. 5,8 tambah 2,5 itu jadinya 8,3 dan seterusnya. Totalkan sampai ke bawah ya. Setelah dapat total perlakuan K, kemudian perlakuan P-nya ditotalkan. P1 wilayahnya mana aja? Berarti P1 ini wilayahnya ada K1, K2, K3 yang di atas ini, ditotalkan semua, dapatlah total P-nya ada 25,8. Ini total P1. Kemudian total P2-nya yang K1, K2, K3 juga itu ada 27,8. Total P1 yang daerah E2 itu ada 39,2. Kemudian total P2 yang di daerah E2 itu ada 39,9 ya, dan seterusnya. Kemudian teman-teman setelah dapat total P, hitung total E ya. Total E ini berarti wilayahnya adalah P1, P2 yang di atas ini ya. E1 itu wilayahnya ini ya. Ini kalau saya sorot dia dari sini sampai sini. Nah, dijumlahkan semua dapatlah total E1-nya 53,6. Kemudian untuk E2-nya wilayahnya ini ya. Nah, wilayahnya ini ditotalkan semua dapatlah 79,1. Nah, berikutnya teman-teman totalkan keseluruhannya ya. Bisa teman-teman totalkan semua di sini ya. Atau teman-teman totalkan semua yang sini atau yang E1, E2-nya. Hasilnya sama aja yaitu 132,7 ya. Nah, inilah kita sebut dengan grand total ya. Nah, setelah melakukan perhitungan total pada masing-masing perlakuan ini, maka kita langsung masuk ke rumus ya. Yang pertama kita menghitung JK atau jumlah kuadrat perlakuan E. Ingat jumlah kuadrat perlakuan E ya. YI kuadrat ini karena perlakuan E pastinya total dari yang E ya. Jangan ragu, total dari yang E. Total dari yang E yang mana tadi? Yang ini 53,6. Ini artinya nanti 53,6 dikuadratkan ditambah 79,1 dikuadratkan dibagi BCN. BCN itu berarti perlakuan P, perlakuan K, kemudian ulangannya ya. Oke, ulangannya kita ada 2 ya. Kita lihat aja di sini ini ya. 53,6 kuadrat ditambah 79,1 kuadrat dibagi B-nya itu perlakuan P-nya ada 2, perlakuan K-nya ada 3, ulangannya ada 2 ya. Dikurang ya. Y kuadrat ini adalah total dari grand total ya. Jadi grand totalnya dikuadratkan ya
kemudian dibagi ABCN. A itu perlakuan E ada 2, B itu perlakuan P ada 2, C itu perlakuan K ada 2, ada 3, dan N itu ulangannya ada 2 ya. Nah, kita hitung ya pakai kalkulator atau pakai Excel terserah ya. Kemudian dapatlah kita JKE-nya 27,9 ya. Oke. Setelah kita menghitung JKE, selanjutnya kita menghitung JKP ya. JK jumlah kuadrat P yang tersarang dalam E ya. Rumusnya adalah YIJ kuadrat dibagi CN ya. YIJ kuadrat itu apa? Kalau kita menghitung jumlah kuadrat P yang tersarang dalam E, pasti patokannya P. Berarti ini adalah total dari P. Total dari P itu yang mana tadi? Yang ini total dari P 25,8. Ini pasti kita kuadratkan, dijumlahkan kemudian ya. Nah, dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi CN. C itu adalah perlakuan K. N-nya itu adalah ulangan ya. Perlakuan K-nya ada 3, ulangannya ada 2. Dikurang YI kuadrat BCN. Nah, YI kuadrat BCN ini sebenarnya rumus yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi kita tinggal copy paste aja dari yang sebelumnya. Yang ini ya, 53,6 kuadrat ditambah 79,1 kuadrat. Jadi di uji nested tersarang itu dia runtun ya. Runtun ya. Nanti ini digunakan lagi untuk yang tahap berikutnya begitu. Nah, jadi ini jumlah dari P tadi kita kuadratkan dibagi C dan N ya, perlakuan P, perlakuan K dan ulangannya, kemudian dikurangkan dengan total dari E tadi 53,6 kuadrat ditambah 79,1 kuadrat dibagi 2 kali 3 kali 2. Dapatlah jumlah kuadrat ya. Maaf, ini bukan JKT tapi JK ya. Dapatlah jumlah kuadrat P yang terserang dalam E itu 0,374 ya. Nah, berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat ya. Perlakuan K yang tersarang dalam P kemudian tersarang lagi dalam E ya. Ingat, berarti kalau kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan K, yang pasti di sini adalah total dari perlakuan K kita kuadratkan ya. Ingat, total dari perlakuan K dikuadratkan dibagi ulangan N ya. Nah, jadi 8,3 kuadrat tambah 8,7 kuadrat. Nih ya, kalau nggak percaya lihat di atas ini. Ini total perlakuan K ya. Nah, ini ya. Sampai akhirnya dia 11 kuadrat ya. Ya. Ditambah sampai ujung, artinya ini sampai ujung ya, sampai 11 kuadrat tadi dibagi dengan ulangannya ada 2 dikurang. Nah, makanya saya bilang beruntun ya, yang ini. Nah, kan dia jatuhnya ke sini ya. Nah, sehingga dapatlah jumlah kuadrat perlakuan K yang tersarang dalam P kemudian tersarang dalam E itu adalah 11,39. Setelah dapat, kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat galat ya. Nah, jumlah kuadrat galat itu adalah sigma YIJKL kuadrat. Dari mana ini? Berarti ini semua butir dari tiap nilai ya. Nah, ini dia. Yang 5,8 sampai 3,2 ya. Jadi 5,8 sampai dengan 32 dikuadratkan, dijumlahkan, dikurang yang tadi yang saya bilang yang runtut, berarti yang ini kan ya. Nah, kan runtut ke sini dia. Nah, kan dikurang YIJK kuadrat tadi. Yang ini tinggal dipindahkan saja ya kan. Nah, kemudian didapatkanlah JKG itu 51,14. Setelah dapat JKG, kita hitung JKT. Ingat, runtut lagi ya. Runtut lagi. Oh, maaf ya. Nah, sekarang kita menghitung JKT. JKT itu sigma YIJKL kuadrat dibagi Y kuadrat per ABCN. Balik lagi ke grand totalnya ya, dibagi ABCN itu perlakuan A, kemudian perlakuan A, perlakuan E, perlakuan P, perlakuan K,
dan ulangannya maaf di sini bukan 3 tapi di sini ada 2 ya. 2 ya. Nah, kita totalkan semua, kita kurangkan dengan grand total dibagi ABCN ya. Kan 5,8 kuadrat sama seperti yang di atas ini ya. Nah, kemudian kita kurangkan dengan 132,7 kuadrat grand total dibagi perlakuan E, perlakuan P, perlakuan K, dan ulangannya. Dapatlah JKT-nya 90 ya. Jadi ini tadi hanya salah di sini saja, tapi perhitungannya sudah benar ya. Benar. Setelah kita dapat semua, maka kita masukkan ke tabel ANOVA-nya. Tadi kan kita dapat jumlah kuadrat perlakuan P, kita masukkan, kemudian jumlah kuadrat perlakuan P sarang dalam E kita masukkan ke sini, dan jumlah kuadrat jumlah kuadrat galat JKG kita masukkan, kemudian JKT kita juga masukkan ke sini ya. Untuk derajat bebasnya ya, ini ikuti rumus yang di sini. Jadi untuk derajat bebas yang perlakuan E itu ada rumusnya perlakuan E dikurang 1. Perlakuan E-nya ada 2, kurang 1 tinggal 1. Untuk derajat bebas perlakuan P yang tersarang dalam E itu rumusnya E dikali P-1, E-nya 2, perlakuan P-nya itu ada 2 dikurang 1, 2 dikali 1 sisa 2. Perlakuan K yang tersarang dalam P tersarang dalam E berarti E-nya ada 2 dikali P-nya itu ada 2 ya. 2 kali 2 4 dikali K-nya ada 3 kurang 1 di 2. 2 kali 2 kali 2 artinya jadi 8 ya. Kemudian yang galatnya E, P, K, R-1. Perlakuan E ada 2, P ada 2, K-nya ada 3. Jadi 2 kali 2 kali 3, 12. Dikali R-1. R-nya ada 2 kali 1, 12 kali 1, 12 ya. Untuk total ya, bisa kita jumlahkan semua atau mengikuti rumus ini, hasilnya sama saja. Kemudian untuk kuadrat tengah ya, kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan jumlah kuadrat galatnya. Jadi kalau untuk yang kuadrat tengah E ini 27 ini didapatkan dari hasil ya kuadrat tengah ya 27,093 ini ya, itu maaf salah saya. Jadi jumlah kuadrat itu ya, bagian ini dibagi dengan sebelah kirinya ya, JK dibagi dengan 1, berarti 27 dibagi 1 ini ya, 0,37 sekian dibagi 2 hasilnya adalah ini ya. Kemudian 11,39 dibagi 8 hasilnya ini ya, 1,42. Kemudian 51,145 dibagi 12 hasilnya adalah 4,26 ya. Nah sekarang untuk F hitung baru yang kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat ya. Jadi dapat 6,35 ini dari 27 sekian dibagi 4 ini ya. Dapat 0,04 ini adalah 0,18 dibagi dengan 4-nya ini. Dapatlah 0,33 ini adalah hasil dari 1,42 dibagi 4,26. Selanjutnya lihat pada F tabel ya, seperti pada video sebelumnya, kemudian tarik kesimpulan ya. Nah, di sini kita bandingkan F hitung dengan F tabel yang 1% dulu. Oh, ini dibandingkan dengan F tabel 1% lebih kecil, maka pindah dibandingkan dengan F tabel 5%. Oh, ternyata dia lebih besar. Kalau dia lebih kecil dari F tabel 1% tapi lebih besar dari F tabel 5%, dia artinya berbeda nyata ya. Tapi kalau dia baik dengan F tabel 1% maupun dengan F tabel 5% sama-sama kecil semua, ini artinya tidak berbeda nyata ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan memberi like, mengkomen, dan mensubscribe channel ini ya. Nah, semoga channel ini dapat membantu teman-teman semua ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.